Berdaulatlah atas kami, atas ibadah ini Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan semua duduk saudara. Kita mau duduk berdiam di hadapan Tuhan. Saat kita kembali, Tuhan akan mencari kita. Kita mau bersekutu dalam Tuhan. Di
dalamnya perbuatan Tuhan kepada kita. Mari saudara saya untuk berdiri. Betapa dalamnya kasih setia Tuhan kepada kita.
ketiga kami buka mata kami Tuhan, kehidupan yang baru Tuhan berikan kepada kami, nafas yang baru Tuhan berikan kepada kami, lawatan penyertaan yang baru Tuhan berikan kepada kami. Sungguh semuanya sempurna Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami rindu Tuhan Kau berkata-kata kepada setiap kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu nasihat-Mu, kami perlu perkataan-Mu Tuhan. Karena kami tahu semuanya membuat kami semakin hari semakin sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Kami persembahkan hati kami Tuhan, untuk Tuhan tabur dengan benih-benih firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menumbuhkan firman itu dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga firman itu Tuhan membentuk kami, membawa hidup kami seperti yang Tuhan kehendaki. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, kami anak-anak-Mu duduk diam untuk merenungkan dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Satu hal yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua dahsyat. Hujan deras tidak menghalangi kita untuk kita datang ke rumah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita masih berbicara tentang pemberian. Kita akan melihat bagian firman Tuhan, bagaimana menghormati Tuhan dengan pemberian kita. Bapak Ibu, suatu saat saya ketemu dengan seorang yang punya usaha, sebutlah pengusaha X lah, ya. Dia ingin diberkati. Akhirnya apa? Dia memberikan banyak materi untuk gereja. Tetapi yang terjadi adalah usahanya bangkrut. Dia marah sama Tuhan, dia tinggalkan Tuhan. Tapi satu halnya kita lihat bagaimana kita menggunakan harta kita. Satu bagian firman Tuhan yang pernah kita dengar atau pernah baca, muliakan Tuhan dengan hartamu, hormati Tuhan dengan hartamu. Nah, kita lihat menghormati Tuhan dengan pemberian itu maksudnya seperti apa sih? Yuk kita buka bagian firman Tuhan di Maliaki pasal yang pertama ayat 6 dan sampai dengan 8. Saya akan membaca beberapa bagian yang melompat-lompat. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang itu timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Bagian yang lain di Maliaki 2 ayat 2. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk kepadamu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Saya sambung dengan Maliaki 3 ayat yang ke-16 sampai 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang baik yang tidak beribadah kepadanya. Saya sambung satu ayat di Amsal pasal yang ketiga.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu, untuk memahami ini ada dua kata yang harus kita pahami lebih dahulu. Yang pertama, kata menghormati atau kasab atau khabar. Kata menghormati di sini memiliki makna menjunjung atau menghargai atau memuja, yang disejajarkan dengan kata menyembah. Yang kedua, menghormati itu memberi bobot atau membuat menjadi berbobot. Yang ketiga, kata menghormati memiliki makna membuat penting atau menjadi sesuatu itu menjadi penting. Yang ketiga, yang keempat, kata menghormati itu memberi makna memberi penghargaan atau menghargai atau memberi kemuliaan. Bermakna juga mengakui atau memberi harkat dan martabat atau membuat posisinya menjadi lebih tinggi atau tertinggi, dan memiliki makna menetapkan harga bagian atas dan memiliki makna menempatkan pada posisi yang tertinggi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menyatakan kita menghargai sesuatu, maka kita menjadikan sesuatu ada di posisi yang paling tinggi, memiliki posisi yang memiliki harkat yang tinggi, memiliki martabat yang tinggi, memiliki kemuliaan. Lalu kata yang kedua, kata pemberian atau memberi atau shim atau shum, itu memberi makna menyerahkan. Nah, ini biasanya itu terkait dengan adanya perintah atau adanya paksaan. Yang kedua, kata shim ini juga berarti menyumbang. Nah, biasanya ini dilakukan bersama-sama atau berkelompok. Mana berikutnya dari kata shim ini dia membayar. Nah, kalau membayar biasanya terkait dengan imbal balik. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau saya memberi tapi saya mengharapkan hasil, itu sama juga dengan membayar. Seperti kita membayar pajak, hasilnya apa? Kita menikmati pembangunan. Jadi kalau kita memberi persembahan di gereja, kita mengharapkan hasil, mengharapkan imbal balik, itu nggak ada bedanya dengan kita membayar sesuatu. Nah, shim ini atau pemberian ini atau memberi ini juga memberi mana mempersembahkan, yang biasanya atau dasarnya adalah dari diri sendiri, dari ungkapan hati, yang biasanya sebagai pernyataan kasih, sebagai pernyataan ucapan syukur, sebagai pernyataan bahwa ketika aku mendapatkan kelegaan, aku mempersembahkan sesuatu sebagai ucapan syukur. Dan mana berikutnya memiliki arti berkorban, dan biasanya ini dikaitkan dengan hal-hal yang menyangkut dengan religi, yang menyangkut dengan ritual-ritual tertentu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita memberi persembahan kepada Tuhan, maka itu harus datang dari kesadaran diri. Karena apa? Karena kita sudah diberikan kasih dari Tuhan, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita memberi persembahan bukan karena supaya aku mendapatkan imbal balik, kita memberi Tuhan bukan karena untuk kita diberkati, enggak, tapi kita memberi kepada pekerjaan Tuhan karena Tuhan sudah memberi kepada kita. Seperti yang gambaran di awal saya katakan, bahwa ketika seorang pengusaha itu memberi supaya dia diberkati, memberi supaya usahanya berhasil, yang terjadi adalah sebaliknya. Kenapa? Kalau kita memberi dengan tujuan dapat imbal balik, yang ada kita akan seringkali kita kecewa. Kenapa? Karena kita memiliki tolak ukur yang berbeda. Contoh gini, kalau berbicara berkat, banyak orang Kristen berbicara berkat, berbicara materi. Jadi kalau orang Kristen itu tidak diberi materi, dia berpikir dia tidak diberkati. Benar nggak? Nah, lalu kalau kita melihat bagian yang kita baca tadi, Bapak Ibu, kenapa Tuhan menyatakan kita harus menghormati Tuhan, menghormati namanya melalui persembahan, melalui pemberian? Kenapa itu menjadi sesuatu yang penting bagi Tuhan? Karena yang terjadi pada saat itu adalah bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan, dia menghina Tuhan dengan memberikan persembahan hewan-hewan yang cacat, hewan-hewan yang sakit, hewan-hewan yang tidak terbaik, dan
memberikan yang terbaik, memberikan yang tidak bercacat celah. Mereka juga tidak memberikan persembahan khusus dan tidak memberikan persepuluhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka tidak tinggal di Israel, di Yahudi pada saat itu, sehingga dia tidak memberikan persepuluhan. Kenapa mereka harus membayar persepuluhan? Kenapa dia harus memberikan persembahan khusus? Nanti kita akan singgung. Nah, yang dilakukan oleh bangsa Israel yang lain adalah para imam mengajarkan hal yang menyimpang. Para imam mengajarkan hal, bahkan mereka membawa kepada penyembahan berhala. Mereka juga melakukan kawin campur, mereka juga melakukan perceraian. Mereka berzina, mereka berdusta. Mereka menganggap sebuah ibadah itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Mereka tidak takut Tuhan, mereka menyembah berhala. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka kembali dari pembuangan di tanah Babel. Yang jadi pertanyaan, kenapa bangsa Israel tidak memberi? Kenapa bangsa Israel tidak memberikan persembahan? Persembahan khusus, persembahan persepuluhan. Mereka tidak memberi persembahan khusus. Persembahan khusus di sini memiliki arti bahwa persembahan khusus yang diwajibkan untuk apa? Sebagai persembahan pengampunan dosa. Nah, hukum bagi persembahan pengampunan dosa, kalau kita melihat di Imamat pasal yang pertama, persembahan pengampunan dosa adalah sesuatu yang tidak cemar, yang terbaik. Tetapi yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah di Malaki yang pertama ayat yang ke-7 tadi, dia membawa roti cemar, dia membawa binatang yang buta, binatang yang timpang, binatang yang sakit, dia membawa binatang rampasan, dia membawa binatang yang cacat, tidak sesuai dengan hukum Allah. Sehingga persembahan itu tidak berkenan bagi Tuhan. Persembahan khusus yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan, untuk keselamatan, untuk pengampunan dosa, dia tidak lakukan. Sesuatu yang terbaik, sesuatu yang tidak bercacat celah, dia tidak lakukan. Tetapi yang diberikan apa? Binatang yang buta, binatang yang bercacat, bukan yang terbaik. Yang kedua, bangsa Israel tidak memberikan persembahan persepuluhan. Bapak Ibu, persembahan persepuluhan itu wajib bagi bangsa Israel. Kenapa? Persembahan persepuluhan diberikan kepada mereka yang mendapatkan warisan tanah di tanah Yahudi. Hasil tanah mereka 1/10 harus dipersembahkan kepada Allah. Untuk apa? Untuk menghidupi suku Lewi. Nah, yang terjadi pada saat itu ketika bangsa Israel dibuang ke Babilonia, di sana tidak ada sinagog sehingga dia tidak mempersembahkan. Jadi alasan pada saat dalam pembuangan dia tidak memberikan persepuluhan. Yang pertama, dia tidak mengerjakan di tanah Yahudi. Dia tidak mengerjakan di tanah Israel. Yang dia kerjakan apa? Dia bertani di luar tanah Israel sehingga tidak memberikan persembahan persepuluhan. Karena persembahan persepuluhan bagi bangsa Israel itu wajib, dan itu dari hasil bumi di tanah Yahudi. Jadi bangsa Israel yang di luar Yahudi, dia tidak memberikan persembahan. Kenapa? Karena di situ tidak ada bait Allah, dan di situ dia tidak mengerjakan atau tidak bercocok tanam di tanah Yahudi. Ketika itu menjadi sebuah kebiasaan di masa pembuangan, dan ketika mereka kembali ke Yerusalem, ke tanah Yahudi, mereka mengerjakan tanah di situ, menghasilkan hasil tanah, menghasilkan hasil pertanian. Mereka tidak memberikan persembahan, sehingga itulah yang dikutuk Tuhan. Kenapa? Dia menipu Allah, dia merampok, dia merampas. Kenapa? Karena itu bukan haknya. Kenapa? Karena itu bukan miliknya. Jadi 10% dari hasil bumi dari tanah Yahudi itu diperuntukkan untuk pekerjaan Tuhan, yaitu untuk menghidupi bangsa Lewi. Lalu bagaimana dengan orang Israel, bangsa Israel yang tidak mengolah tanah di situ dan tidak menghasilkan dari tanah? Mereka tidak bayar persepuluhan.
Dia tidak memberikan persepuluhan, karena persepuluhan hanya dari hasil bumi saat itu. Dengan apa? Hasil bumi ketika dia mengerjakan tanah Yahudi, tanah Israel. Jadi pertanyaan, Tuhan Yesus biar sepuluhan kan? Jawabnya jelas, enggak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dan keluarganya pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tukang kayu, dia tidak mengerjakan tanah Israel dan tidak menghasilkan pertanian. Karena dalam hukum Israel, dalam mitzvot Israel, yang memberi persepuluhan adalah mereka yang mengerjakan tanah dan menghasilkan tanah, dan mereka yang peternak di situ. Jadi peternak dan peternak di luar itu dia tidak membayar persepuluhan. Nah, ketika dia tidak membayar persepuluhan, konsekuensinya apa? Para imam Lewi, orang-orang Lewi yang tidak mendapatkan tanah di tanah Yahudi, dia tidak ada tidak ada lumbung pangan. Karena tugas mereka, kewajiban mereka yang mendapatkan tanah untuk dikelola di Yahudi, dia harus mengisi lumbung-lumbung padinya untuk bagi bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel tidak memberikan itu, itulah yang menjadi penekanan Allah. Allah mengutuk orang yang tidak memberikan kewajibannya, tidak memberikan persembahan khusus sebagai pengampunan dosa, dan tidak memberikan persepuluhan. Seperti di Maliaki 2 tadi, Tuhan mengutuk, mengganti berkat-berkat itu menjadi kutuk. Lalu bagaimana dengan persembahan yang benar? Bapak Ibu, persembahan yang benar itu menyatakan bentuk penghormatan. Jadi ketika kita memberi sesuatu dengan benar, itu kita menyatakan hormat. Kita menyatakan penghormatan kepada orang yang diberi atau oknum yang diberi. Lalu persembahan yang benar dan memberikan penghormatan itu apa? Kalau kita melihat di Yohanes 1, dia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela sebagai korban bakaran. Kalau korban saja, hendaklah persembahan itu tepung yang terbaik, dan dia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan di atasnya. Tepung yang terbaik sebagai korban keselamatan, pengampunan dosa, dia harus membawa yang tidak bercacat celah. Hukumnya jelas, harus yang terbaik, harus yang tidak bercacat celah, lembu muda yang tidak bercela, domba jantan yang tidak bercela, memberikan yang terbaik. Bapak Ibu, kalau pemberian tadi sebagai penghormatan, bagaimana kita memberikan sesuatu yang tidak baik? Contoh gini, kalau kita memberikan sesuatu yang gak baik, gambaran tadi memberikan roti yang cepat. Tadinya kita mau nyari penghormatan, di satu kelompok kita membuat sesuatu, tapi sesuatunya gak baik, rotinya misalkan budukan. Oh, kita mau memberikan beras kepada yayasan tertentu. Tadinya kita mau cari penghormatan, tetapi yang diberikan beras, tapi yang sudah banyak hitam-hitam yang jalan-jalan. Beras budukan itu hitam-hitam yang dibahas namanya kutu beras. Bukannya kita mencari penghormatan, tetapi kita menjatuhkan nama kita sendiri. Kalau kita memberikan kepada orang yang kita kasih, memberikan kepada sesama kita sesuatu yang terbaik, bagaimana mungkin kita memberikan pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan sesuatu yang gak baik? Bagaimana dengan kalau kita mau persembahan dengan sesuatu yang cemar? Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya pernah menceritakan, menyaksikan tentang seorang penyapu jalanan yang ketika dia mendapatkan upah dari nyapu jalanan, dapat upahnya nggak lebih dari 50.000, dia kelompokkan uang yang paling bersih dari yang dia terima, dia masukkan amplop. 11
dia bikin 5 amplop. 1 untuk persembahan khusus, 1 untuk persembahan mingguan. Jadi ketika dia dapat duitnya, dapat upah itu, dia langsung masukkan amplop, langsung disimpan. Setiap datang gereja dia ambil 1 amplop, dia ambil uangnya untuk persembahan. Dari pindah perjalanan, ketemulah seorang yang baik. Diajaklah dia bekerja menjadi seorang office boy di kantor. Berubah tak dia? Enggak. Dia komit 25% dari yang dia dapat untuk persembahan. Ketika dapat gaji, uang yang paling bersih tetap dimasukkan ke amplop. Amplop pertama tuh minggu pertama, amplop kedua tuh minggu kedua, dan seterusnya. Dia diberkati Tuhan. Dengan cara apa? Dia sering bawa bungkusan nasi dijual di kantor. Dari bungkusan nasi, jual dari 5 bungkus, 10 bungkus, dan akhirnya apa? Dia diberkati Tuhan dengan apa? Punya 1 warteg. Dari 1 warteg, hari ini dia sudah punya lebih dari 15 cabang warteg di Jabodetabek. Dari apa? Dari ketaatan dia. Ketika dia terima upah, terima gaji, dia langsung masukkan amplop. Ini untuk minggu pertama, ditulis di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ini untuk persembahan khusus. Dia lakukan yang terbaik. Bukan masalah besarnya berapa, tetapi yang terbaik yang dia punya, terbaik yang dia bisa lakukan, itu dia kerjakan. Kenapa? Penghormatan, pemberian itu harus berdasarkan pada inisiatif diri. Jadi kita memberikan persembahan bukan karena dipaksa. Bapak Ibu kalau nggak memberikan persembahan, Bapak nggak diberkati loh. Kita takut lalu memberi. Kalau nggak mau dia terbaik dikutuk loh. Enggak juga gitu loh. Memberi itu harus berasal dari hati. Dasarnya apa? Dia memberi dasarnya dari inisiatif pribadi. Harus datangnya dari dalam hati. Bapak Ibu, kalau gajinya yang tukang sapu tadi, kalau seminggu dia 50.000, 1 bulan hanya 200.000. Waktu itu UMR-nya sudah di atas 1 juta. Waktu saya tanya, Mas cukup nggak uang segitu? Dia bilang gini, Pak, buktinya saya bisa menghidupi diri saya, bisa menghidupi istri saya, bisa menghidupi anak-anak saya. Kalau ngomongin anak-anak berarti anaknya lebih dari 1. Pak Bu, UMR di atas 1 juta, dia 1 bulan hanya dapat 200.000. 200.000 sudah 25%-nya disisihkan masukin amplop untuk persembahan 4 minggu. Dasarnya apa? Dasarnya inisiatif dia meresponi bahwa dia sudah diberkati Tuhan, dia sudah disertai Tuhan, dia sudah dijaga Tuhan. Ketika dia nyapu di jalanan, setiap pagi orang berangkat kerja buat tentengan, 1 tenteng jajanan dia berikan ke dia. Orang kedua kasih, dia bisa kasih makan keluarganya, bisa kasih makan teman-temannya. Tapi semuanya itu berawal dari sebuah ketaatan. Ketaatan untuk mempersembahkan, ketaatan untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan, ketaatan untuk memberi. Orang Kristen, orang percaya, dia bukan sekedar diberkati, dia harus memberkati. Memberkati berbicara kita memberi. Memberi karena kita sudah diberkati, itu sebagai tanda, sebagai identitas bahwa kita adalah orang-orang yang takut Tuhan. Kenapa? Karena kita memiliki sebuah kesadaran, sebuah respon. Tuhan sudah memberkati kita. Sebuah gambaran ini Bapak Ibu. Di rumah saya ada satu keran yang jarang banget dibuka.
Jarang banget itu dibuka kalau toren itu tabungan air di atas itu kosong. Kalau kosong diisi penuh, kran semua pasti mati, nggak bakal ngocor. Nah, supaya ngocor, satu kran itu harus dibuka dulu, baru semuanya keluar. Tapi kalau kran itu nggak pernah dibuka, semua kran nggak akan ngocor airnya. Walaupun dibuka semua itu nggak dibuka, nggak keluar air. Jadi kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita nggak mau buka keran kita untuk memberkati orang lain. Gak pernah memberi. Bapak Ibu, air yang keluar dari keran itu akhirnya nggak bersih. Satu toren pakai air pump, satu toren pakai air tanah. Nah, air tanah itu kalau kehabisan itu, misalkan yang keran yang paling bawah kehabisan, harus saya buka. Pasti ya beberapa ya 1 gayung 2 gayung pasti airnya ada aroma bau. Kalau tidak diberkati, kalau kita nggak salurkan, kita nggak memberkati, Bapak Ibu, menjadi sesuatu yang nggak baik. Air aja nggak disalurin, rusak kok airnya, bau, warnanya berubah, bahkan kerannya jadi rapuh. Saya renovasi transmisi 5 tahun saya udah 2 kali ganti keran. Tapi ketika kerannya saya ujikan ke teman di Skovindo, bagus nggak? Bagus. Layak nggak pakai? Layak. Tetapi ketika itu nggak tersalurkan, tetap aja merusak. Kerannya rusak, warnanya berubah. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, kita nggak memberkati, gambaran tadi berikan gambaran bahwa kalau kita nggak memberkati, saluran kita rusak. Saluran apa? Kita memberi dasarnya dari hati kita rusak. Hati kita nggak peka, hati kita nggak sensitif. Nah, yang harus kita pahami adalah kita harus memiliki inisiatif memberi, harus dari hati kita. Kenapa? Karena kita memberi sesuatu yang terbaik karena kita menghormati Allah, karena kita menghormati namanya yang kudus. Jadi pemberian harus merupakan sebuah inisiatif dari kita, harus sebuah keinginan dari kita. Jadi memberi bukan karena dipaksa. Suatu saat saya suruh diminta untuk menggantikan korban di sebuah persekutuan. Tapi pada saat saya ditelepon, saya ditelepon nih, Pak, pesanannya adalah memberi ini, memberi. Saya tanya, kenapa? Karena untuk operasional perusahaan nggak bisa, karena nggak ada persembahan. Yang terpikirkan saat itu adalah, kalau saya menyampaikan firman, jangan dikorupsi, karena tanggung jawab saya kepada Tuhan. Akhirnya biasa pakai sesuatu yang benar. Akhirnya ketua persekutuan marah. Akhirnya gini, ayo kita uji aja. Karena saya mengimani firman Tuhan itu firman yang hidup, dia akan menghidupi, dia akan mengubah. Sebulan gak ada perubahan, 2 bulan gak ada perubahan, 3 bulan gak ada perubahan, setahun kemudian terjadi perubahan. Yang dulunya dituntut oleh si koordinator persekutuan, dan satu dia berubah. Saya gak lagi menuntut pemberian. Yang penting dia lakukan, menyampaikan firman. Ketika memiliki kesadaran bahwa memberi itu penghormatan kepada Tuhan, dia memberi. Anggota persekutuan memberi, dan sekarang persekutuan menjadi gereja yang bertumbuh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memberikan penghormatan kepada Allah, salah satunya ini kita memiliki inisiatif yang benar kepada Allah, memiliki
memberi atau penghormatan kepada Allah itu mencerminkan hubungan pribadi kita dengan Allah. Di bagian firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kalau kita memberi, maka kita akan menjadi milik kesukaan Allah, seperti seseorang mengasihi anaknya yang melayani dia. Bapak Ibu, ada sebuah keluarga, dia punya 2 orang anak. Yang pertama, anaknya suka menghambur-hamburkan harta. Setiap kali ada gadget baru, dia pasti beli. Tapi sekolahnya nggak benar. S1 nggak lulus. Jadi berdua maaf, kalau kita sekolah S1 nggak lulus, gitu kan, kita kalah sama Samsung. Samsung aja S1, S2, S3, S4, sekarang S23, pas lagi. Jadi kalau kita mau sekolah, yuk kita kayak Samsung, yuk S1, S2, S3, S4, S9, sampai S20, S23 gitu. Maksudnya kita sekolah tinggi-tingginya. Nah, anaknya sekolahnya juga berantakan. Anak yang gede. Anak yang kedua, dia memiliki kekurangan. Kalau anak sekarang loa, Bapak Ibu pernah tahu loadingnya lambat. Diajari nggak nyambung-nyambung, tetapi dia memiliki penghormatan yang tinggi kepada orang tuanya. Disuruh apa-apa, nggih Mak, nggih Pak, gitu kan. Pokoknya nggih dulu kan. Dilakukan salah lama, usaha yang penting nggih Pak, nggih Bu, gitu kan. Tetapi walaupun dia lola, sekolahnya berhasil. Dia diberkati Tuhan. Suatu saat saya tanya, Mas, apa kunci keberhasilan? Satu kali dia katakan, oh, saya berhasil karena saya belajar intim dengan Tuhan. Saya belajar taat dengan Tuhan. Saya memberikan hidup saya kepada Tuhan. Saya memberikan waktu saya kepada Tuhan. Waktu itu, ketika dia sekolah, dia belajar. Selesai belajar, jadi gini, sebelum dia belajar, dia harus membaca 1 pasal. Setelah dia belajar, dia harus membaca 1 pasal. Hukumnya wajib. Yang terjadi dalam waktu 5 atau 7 tahun, dia sudah menjadi seorang senior manager di salah satu perusahaan telekomunikasi. Orang yang loadingnya lambat, yang lola, yang gak diperhitungkan, tapi karena dia belajar intim dengan Tuhan, dia menjadi kesayangan Tuhan. Dia diangkat Tuhan, dia dikhususkan Tuhan. Sekolahnya S2, anak buahnya ada beberapa dokter. Jadi Bapak-Bapak, kalau kita memberi penghormatan kepada Allah, memberikan sanjungan kepada Allah, memberikan kemuliaan kepada Allah, maka kita akan dikhususkan oleh Allah. Kita akan dipisahkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita adalah, masing-masing kita adalah kekasih-kekasih Allah. Kita kesayangan-kesayangan Allah. Nah, kalau kita menjadi kesayangan Allah, kuncinya adalah, sudahkah kita intim dengan Allah? Sudahkah kita lekat dengan Allah? Memberi bukan sekedar kita memberi waktu kita, bukan sekedar memberikan materi kita, tapi juga memberikan diri kita, memberikan hidup kita kepada Allah. Persembahkan seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan bagi Allah. Kalau kita menghormati Allah, jadikan hidup kita, tubuh kita, segala keluaran kita menjadi kemuliaan bagi Allah. Karena kalau kita berbicara kemuliaan, kita berbicara
kehormatan. Kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, kita memberikan kemuliaan, memberikan kehormatan kepada Allah dengan harta kita. Kalau kita berikan kemuliaan kepada Allah melalui hidup kita, maka kita berikan penghormatan yang tinggi kepada Allah melalui hidup kita. Jadi Bapak Ibu, yang harus kita pahami adalah pemberian kita tidak akan berarti, tidak akan membawa kehormatan bagi Allah jika pemberian kita tidak disertai dengan adanya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau menghormati Allah, memberikan penghormatan kepada Allah, kita harus mencoba memeriksa diri kita. Apakah kita memiliki hubungan yang intim kepada Allah? Apakah kita memiliki kelekatan dengan Allah? Menghormati Tuhan, berbicara intiman kita dengan Tuhan. Karena setiap kita yang intim dengan Tuhan, maka hidup kita akan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita ada Allah, hidup kita ada roh Allah. Kalau roh Allah dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan mengidentitaskan kita sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, persembahan kita, pemberian kita tidak memiliki makna, tidak menghormati Tuhan kalau kita tidak dengar-dengaran dengan suara Tuhan atau dengan perkataan yang lain. Pemberian kita tidak memiliki arti kalau itu tidak didasarkan kepada hukum Allah. Kalau hukum Allah berbicara berilah yang terbaik, ya ayo kita beri yang terbaik. Seperti gambaran saya tadi, kesaksian tadi, bukan masalah berapa banyaknya, tapi kualitasnya, tapi inisiatifnya. Bapak Ibu, hidup buat makan gak cukup, tapi dia memberi. Penghasilannya gak banyak, tapi dia memberi. Dan dia pilihin lagi. Jadi kalau terima duit, duitnya dijembreng apa sih namanya, digelar gitu kan, dipilih yang paling baik. Sampai suatu saat dia cerita gini, Mas, untuk dapat terbaik kadang-kadang dia kan kalau setrika pakai setrika jago. Lalu tahu setrika jago nggak? Setrika jago itu panasnya pakai arang. Jadi sebelum dibawa ke gereja, duit yang paling bersih tadi disetrika dulu. Supaya kayak uang baru kan kaku kan, itu susah kan. Disetrika dulu dilipat jadi dua, gitu kan? Untuk persembahan. Kadang-kadang dulu saya sempat tertawakan. Sampai segitunya sih Mas, gitu kan. Ya Pak, ini yang terbaik yang bisa saya lakukan. Saya tidak seperti bapak-bapak yang sana itu yang dengan banyak materi, tapi dengan ini yang terbaik ini yang saya berikan. Dasarnya apa? Dasarnya hukum Allah, memberi yang terbaik. Kalau sudah disertai dengan kelekatan kepada Tuhan, sudah didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, dia juga didasarkan kepada ini. Persembahan dan artinya kalau tidak didasarkan kepada ketaatan akan Allah. Dalam hal lagi, dia taat kepada Allah. Dia memberikan persembahan pengampunan dosa aja dengan binatang yang bercacat celah, binatang yang sakit. Akhirnya apa? Dikutuk Tuhan. Jadi kalau kita memberi, dasarnya apa? Dasarnya ketaatan kepada ketentuan Allah, dasarnya ketaatan dari firman, ketaatan kita kepada Allah. Lalu bagaimana dengan gereja sebagai tempat pencucian uang? Kan di luar sana banyak kan gereja tempat pencucian uang kan? Di depan gereja dikasih baiklin, dikasih rinso buat nyuci uang. Dasarnya berketaatan Tuhan kepada Allah enggak? Didasarkan kepada ketaatan hukum Allah enggak? Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menghormati Tuhan dari pemberian kita, yuk kita koreksi diri kita. Sudahkah pemberian kita didasarkan kepada satu inisiatif dari diri kita?
Yang saya katakan, respon kita memberi sebagai identitas kita sebagai orang percaya. Pemberian kita kepada pekerjaan Tuhan karena kita menghormati Tuhan. Yang kedua, berdasarkan pada hubungan kita dengan Tuhan. Adakah keintiman dengan Tuhan? Karena kita milik kesayangan Allah. Kalau kita milik kesayangan Allah, kita dipisahkan, kita dikhususkan oleh Allah. Karena yang harus kita pahami, pemberian kita tidak akan memiliki arti, pemberian kita tidak akan memiliki makna, pemberian kita tidak menghormati Tuhan kalau tidak disertai dengan intim dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Pemberian kita tidak akan memiliki arti jika tidak didasarkan kepada firman Tuhan, dan pemberian kita tidak akan memiliki makna kalau berdasarkan kepada ketaatan akan firman dan hukum Tuhan yang lain. Jadi dalam Tuhan Yesus terhadap kita, mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap perkataan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk ketidaktaatan kami dalam kami berikan penghormatan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dalam pemberian kami tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini Tuhan kami memberikan sesuatu yang tidak berasal dari hati kami Tuhan. Tapi satu kerinduan kami Tuhan, kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itulah kerelaan kami Tuhan, yang terbaik Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, katakan, ku beri yang terbaik Segalanya yang terbaik.
sesuatu Tuhan yang kami lakukan dan kami kerjakan akan memberikan satu keberhasilan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan bagi segala sesuatu yang dapat kami lakukan di hadapan-Mu, dan Engkau akan senantiasa memperhitungkan dengan apa yang dapat kami berikan kepada-Mu. Berkati Bapak Evangelis dulu ya Bapak, yang telah melayani-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Pakai terus Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, sehingga dia boleh Tuhan banyak membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau ya Bapak, dan nama Tuhan saja yang akan senantiasa dipermuliakan. Bapak, kalau Bapak pada saat ini Bapak Gembala kami tidak ada bersama-sama dengan kami, karena beliau melayani di GBI Ampera, Tuhan mari Kau pakai beliau ya Bapak, sehingga Tuhan apapun Tuhan yang menjadi keinginan-Mu dapat Kau sampaikan melalui Bapak Gembala kami, sehingga jemaat daripada GBI Ampera Tuhan mendapatkan berkat. Begitu pula Tuhan bagi saudara-saudara kami Tuhan yang tidak hadir pada saat ini, mungkin karena hujan atau mungkin juga Tuhan karena sakit atau mungkin sedang mengalami dilema dalam kehidupannya. Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau mereka sakit Tuhan, bilur dan darah-Mu akan Kau sembuhkan ya Bapak. Jikalau mereka Tuhan sedang mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka, mungkin soal anak-anak, mungkin soal pekerjaan, mari Tuhan Kau akan menolong di dalam kehidupan mereka ya Bapak, sehingga mereka Tuhan akan mendapatkan kekuatan dan kelegaan daripada-Mu. Kau buka jalan ya Bapak, Kau akan memberikan Tuhan penolong di dalam kehidupan mereka ya Bapak, sehingga Tuhan segala persoalan yang mereka hadapi dapat terselesaikan oleh karena pertolongan daripada-Mu. Mari Tuhan di dalam kehidupan kami akan terus Tuhan mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami, karena kami tahu ketika kami mengasihi Engkau dengan tulus Tuhan, Kau akan juga memberikan Tuhan Yesus satu hal yang indah di dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan apa yang dapat kami berikan itu sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Lalu sebentar kami akan memberikan persembahan kami kepada-Mu. Biar Tuhan apa yang dapat kami berikan itu dapat kami kembalikan akan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mungkin tidak sebanding dengan apa pemberian yang kami berikan, tidak sebanding dengan apa yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Namun inilah Tuhan yang dapat kami berikan melalui persembahan kami. Biar Tuhan Kau juga akan memberkati tiap-tiap kami Tuhan di dalam pekerjaan kami, di dalam segala usaha kami, sehingga Tuhan lumbung-lumbung kami dapat penuh Tuhan, dan kami dapat mengembalikan apa yang Kau sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, pada Tuhan Kau tolong dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau akan senantiasa memakai dalam tiap-tiap pribadi kami. Apapun yang dapat kami lakukan, apapun yang kami kerjakan dalam seminggu ini Tuhan, Kau akan senantiasa memimpinnya, dan kembalikan kami pada minggu yang akan datang untuk kami dapat bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kita mendapatkan berkat. Kiranya kasih setia dari Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus akan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya.